kembali lagi di channel YouTube saya. Saya senang banget akhirnya saya bisa upload lagi video di channel ini. Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja ya, karena saya di sini juga baik dan sehat. Hari ini saya akan bahas tentang satu hal yang sangat menarik yang berhubungan dengan dunia kampus, berhubungan dengan mahasiswa, berhubungan dengan perkuliahan. New normal di dunia kampus. Jadi new normal menjadi dua kata yang saat ini sedang sering sekali diperbincangkan, sering sekali berlalu lalang di telinga kita, dan banyak banget beritanya di media sosial, di platform berita, online, digital, maupun di televisi. Ya, setelah kita dilanda pandemi atau wabah COVID-19 ini yang sekarang udah jalan 4 bulan dan masuk bulan kelima, yang membuat kita sendiri khawatir, cemas, dan ya semuanya aktivitas yang biasanya kita lakukan harus terpaksa, harus diberhentikan, harus di stop demi memutus rantai penyebaran virus ini. Dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga kebersihan kita, membawa hand sanitizer kemana-mana, dan aturan-aturan lain yang harus kita lakukan demi menjaga kesehatan diri kita. Dan saat ini pemerintah, tenaga kesehatan, dokter juga masih berjuang di garda terdepan, dan sebagai warga yang negara yang baik, kita juga harus membantu mereka dengan cara apa? Ya dengan cara mematuhi protokol kesehatan ini, tidak berkerumun dan tidak rame-rame juga. Ya, new normal ini sepertinya memang harus segera dilakukan, segera ditindaklanjuti ya, karena roda kehidupan kita, roda kehidupan negara kita pun juga kemarin sempat terhenti, dan kita nggak boleh terus-menerus diam diri, tapi kita juga harus produktif sehingga kehidupan kita bisa berlanjut. Sama seperti dunia sosial, dunia ekonomi, dunia peribadatan yang sempat terhenti aktivitasnya, dunia pendidikan pun juga seperti itu. Dan sekarang memasuki era new normal, ada tatanan baru, ada kebijakan baru untuk setiap elemen-elemen negara ini sehingga bisa melanjutkan kegiatannya. Salah satunya di dunia kampus. Di dunia kampus ini, di dunia pendidikan, sudah lebih kurang 3 bulan atau di semester genap ini kita menjalankan perkuliahan secara online atau daring. Nah, ini sepertinya akan menjadi normal yang baru seperti yang dikatakan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yaitu saya lansir dari laman berita Tribun kalau nggak salah ya. Pandemi COVID-19 membuat kehidupan berubah, namun tidak lantas membuat kehidupan berhenti. Ruang ekonomi, ruang sosial, ruang pendidikan, hingga ruang agama yang sempat berhenti atau kurang beraktivitasnya kini mulai menjalankan aktivitasnya kembali, namun dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan, termasuk dunia kampus atau dunia perkuliahan. Pak Jokowi mengatakan bahwa pandemi corona telah membuat perubahan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, kuliah daring telah menjadi normal baru atau new normal, bahkan next normal atau normal selanjutnya bagi para mahasiswa dan universitas. Ya memang mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus bisa beradaptasi dengan era new normal ini. Apalagi di era digital ini ya, yang semuanya serba online, serba transaksi online, belanja online, pendidikan pun juga ikut-ikut online. Memang kalau dipikir-pikir lagi, untuk sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar, di sekolah yang bertaraf internasional, perkuliahan atau sekolah daring ini sepertinya sudah lazim atau sudah biasa untuk mereka. Tapi buat kita yang ada di kota-kota kecil, di
kampus-kampus yang ada di daerah ini akan menjadi hal yang sangat baru buat kita. Ya terbukti selama 3 bulan perkuliahan online ini kita bisa evaluasi ya, kita boleh evaluasi bahwa kalau menurut saya kok nggak efektif ya, karena mungkin keterbatasan sarana prasarana, karena kalau bisa dilihat infrastruktur di Indonesia ini kan belum merata, jaringan internet juga belum merata bisa ada di seluruh pelosok Indonesia. Terus keterbatasan biaya juga untuk membeli kuota, kan kita tahu kebutuhan kita nggak cuma untuk beli kuota, apalagi di masa-masa sulit ini pasti banyak sekali kebutuhan yang lainnya yang lebih penting daripada sekedar kuota gitu. Nah, belum lagi itu yang dari segi teknis ya, belum lagi kesiapan dari dosen dan mahasiswa. Dari dosen mungkin ada beberapa dosen yang sudah melek teknologi, yang mau menggunakan Meet conference seperti Zoom, Google Meet atau Classroom atau video call dan lain sebagainya itu untuk menunjang perkuliahan online ini. Terus bisa menjelaskan di situ, kita bisa bertatap muka, bisa berdiskusi. Namun ada beberapa dosen juga yang ternyata belum semelek itu dengan teknologi. Alhasil ya beliau-beliau ini cuma nge-share materi, terus di-share di grup kelas, kemudian disuruh membaca kita mahasiswa, dan kita suruh menanggapi atau kalau ada pertanyaan boleh bertanya lewatku. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu dijadikan evaluasi buat kita. Apakah perkuliahan online ini kalau terus berjalan akan efektif atau enggak? Karena kemarin beberapa waktu yang lalu Mas Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu sempat membuat statement bahwa kuliahan online ini akan menjadi permanen. Nah, kalau permanen, kalau kita lihat evaluasi kita selama 3 bulan ini gimana Mas gitu. Tapi beliau beberapa hari yang lalu saya sempat baca berita di suatu platform berita digital gitu, bahwa beliau mengatakan perkuliahan paling efektif ya offline dengan tatap muka kayak gitu. Dan saya menyetujuinya karena ya bagaimanapun ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau kita kuliah secara online dan offline. Ya mungkin kalau bisa dibilang online itu kan apalagi dengan keterbatasan ini ya, sarana prasarana, infrastruktur, terus kesiapan dosen dan mahasiswa juga sepertinya masih perlu dikaji dan masih perlu dievaluasi terus menerus. Tapi kalau misalnya online itu kan kita bisa bertatap muka, bisa mengerti, bisa berinteraksi antara dosen dan mahasiswa secara langsung, dan dosennya juga lebih enak untuk menjelaskan materinya, dan kita pun kalau nggak tahu juga bisa langsung tanya dan ngerti, oh iya seperti ini kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah siap nggak kampus memberi fasilitas kita mahasiswa untuk melakukan perkuliahan secara offline di tengah pandemi ini, di tengah new normal atau tatanan yang baru ini. Karena ya walaupun harapannya bisa berkuliah secara offline, namun kita juga bisa mematuhi protokol kesehatan. Ya mungkin kalau saya pikir bisa memberikan fasilitas seperti cek suhu tubuh di termogan sebelum memasuki kampus, kemudian disediakan hand sanitizer maupun wastafel di setiap ruangan atau kelas atau di setiap lantai, sehingga kita bisa cuci tangan dan bisa membersihkan tangan kita sebelum masuk ke kelas, dan mungkin bisa membatasi kapasitas per kelas ya. Misalnya satu kelas ada 30 kapasitasnya, kita bisa ambil 15 dan 15 lain sisanya bisa melakukan cara online di waktu yang sama. Itu mungkin itu menurut saya ya, cuman nggak tahu gimana kebijakan kampus untuk mengeksekusi
kebijakan-kebijakan new normal ini. Dan banyak hal sih sebenarnya yang perlu disiapkan saat kita mau menyambut era normal baru ini ya. Dan semoga aja kita bisa sama-sama untuk berjuang sehingga kita bisa beradaptasi dengan era new normal ini. Karena mau nggak mau kita nggak tahu virus ini sampai kapan, terus vaksinnya juga kita nggak tahu udah ditemukan atau belum, dan butuh pemulihan berapa lama untuk kita bisa hidup secara normal seperti sedia kala. Jadi kita harus mempersiapkan mungkin kemungkinan terburuk lah, bahwa kita akan berdampingan dengan virus ini, sehingga kita harus sadar diri bahwa kita harus menjaga kesehatan dengan yaitu memakai masker, menyiapkan hand sanitizer di dalam tas kita, menyiapkan sendok makan sendiri, minuman, tempat minum sendiri, dan hal-hal lain yang bisa kita siapkan sendiri itu akan lebih baik juga. Dan buat kita mahasiswa, kita harus beradaptasi dengan new normal ini, entah mau perkuliahan online atau perkuliahan offline. Kita mempunyai sama-sama punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama untuk menyelesaikan pendidikan kita di kampus untuk yang mewujudkan cita-cita kita. Jadi bebannya adalah sama, nggak boleh terlena dan nggak boleh menggampangkan kuliah online gitu. Jadi saat ada tugas, yang kerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Saat ada kelas juga menggunakan kelas itu dengan tanggung jawab yang penuh juga, sehingga kita nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang tenaga juga. Kita juga bisa menyerap ilmu yang didapat, walaupun ya memang sedikit ada ekstra usaha ya untuk perkuliahan online ini. Mungkin untuk di bagian administrasi atau di bagian tata usaha yang membutuhkan berkas-berkas atau dari mahasiswa, itu mungkin bisa memaksimalkan website kampus sehingga apapun berkas-berkasnya bisa digunakan, diupload, di-scan dan diupload di website kampus. Karena kan kita pasti udah punya akun sendiri yang bisa menyimpan berbagai tugas, berbagai absen, berbagai apapun. Nah, itu juga bisa dimaksimalkan untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik to fisik. Ini untuk waktu dekat ya, tapi untuk waktu yang lama bisa dikaji lagi sehingga kita bisa menyelesaikan administrasi dengan baik dan tetap memenuhi protokol kesehatan juga, sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan gitu. Dan semoga saja pemerintah juga bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang bijaksana untuk memasuki era new normal ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama berjuang menghadapi era new normal ini, dan kita bisa sama-sama sehat, menjaga kesehatan bersama, sehingga sama-sama bisa melanjutkan kehidupan, melanjutkan pendidikan dengan baik juga. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk dosen-dosen, untuk kampus yang sudah bekerja keras dalam menyiapkan kenormalan baru atau new normal ini di dunia kampus. Kami tahu Bapak dan Ibu dosen sudah bekerja keras, dan kami mahasiswa akan selalu mendukung dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu buat, asalkan itu kebijakan yang bijaksana, bukan kebijakan yang asal-asal atau menguntungkan salah satu pihak. Kami akan terus mendukung jika itu adalah keputusan yang bijaksana dan tidak menguntungkan satu pihak, menguntungkan dua pihak, kedua-duanya. Terima kasih. Maafkan aku ya kalau mungkin ada salah kata atau salah ucap di video ini, dan semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jauhi kerumunan dulu, gak usah nongki dulu, nanti akan ada waktunya kita nongki ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini, see you soon.
see you very soon. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, sampai jumpa.